Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nama Reji dan apa kabar? Halo juga untuk Leo. Buat kamu yang ngerasa zodiaknya adalah Leo, silahkan kamu merapat di sini karena sekarang saya bakal membacakan untuk zodiak Leo ya, impianmu yang segera terwujud. Kita melanjutkan kembali pembacaan zodiak ya. Kalau kemarin terakhir Cancer ya kalau nggak salah, sekarang kita sampai pada Leo dan kita akan membaca Leo apa saja hal-hal atau impianmu yang segera terwujud dalam waktu dekat. Dan saya perlu disclaimer terlebih dahulu teman-teman bahwa di sini saya membaca tanda yang berdasarkan kartu-kartu tarot yang keluar. Di sini ada tanda-tanda, makna ya dan energi. Artinya ada pola-pola yang nanti akan kebaca melalui kartu tarot di sini ya. Dan tanda di sini tentunya tidak selalu juga pasti gitu kan, karena kehidupan ini tidak ada yang pasti. Apalagi ini berhubungan dengan tanda-tanda yang kita baca, dan ini juga berdasarkan intuisi juga ya kan. Intuisi juga tidak selalu selamanya benar ya, jadi bijaklah untuk mengambil segala sesuatu yang nanti saya bacakan di sini. Artinya apa? Bagi teman-teman yang mungkin ngerasa resonate ketika saya baca, jadikan itu sebuah pembelajaran, motivasi dan sebagainya. Tetapi apabila tidak dan mungkin tidak bagus, tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, ya jadikan itu sebagai peringatan-peringatan untuk teman-teman Leo khususnya. Oke? Yuk teman-teman yang pengen konsultasi private reading, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini ya, di sini nih. Oke, jadi silahkan kamu langsung bisa menghubungi saya. Teknisnya bagaimana, caranya bagaimana, teman-teman boleh bertanya-tanya terlebih dahulu. Oke, keluarnya 2, kita masukin lagi. Oke teman-teman Leo ya, kita lihat apa yang sedang terjadi kehidupan kamu, tentu berdasarkan kartu-kartu, karena sekali lagi saya tekankan kartu di sini memiliki makna-makna yang sudah tertera di gambar-gambar ini ya, dan saya berharap maknanya nanti baik, bisa menjadi motivasi, pencerahan bagi teman-teman agar kehidupan kamu lebih baik. Kurang geser ke kiri sepertinya ya. Kita geser. Oke. Ya. Baik teman-teman, nanti saya juga akan sambung dengan kartu ini. Ada Death, kemudian ada 4 of Cups, ada 4 Cups, ada 8 Pentacles atau bintang, ada The World, dan juga ada 4 of Sword, 4 pedang. Oke teman-teman Leo, ada hal yang sepertinya harus kamu segera akhiri. Ada hal yang harus segera kamu selesaikan. Baik itu permasalahan-permasalahan pribadi, asmara kamu, atau mungkin kamu yang merasa masih punya tanggungan hutang dengan seseorang atau pihak lain, sepertinya di sini harus segera kamu selesaikan. Ya. Kalau di sini temanya adalah impianmu yang segera terwujud, bukan berarti saya langsung membaca A, B, C, D yang segera terwujud, tidak. Tapi saya membaca apapun yang ketangkap atau yang keluar dari kartu-kartu yang muncul di depan saya. Jadi akhiri semuanya dan kamu harus segera memulai suatu kehidupan baru. Kalau misalnya itu hutang, segera selesaikan hutangnya. Kalau itu adalah permasalahan yang memang belum terselesaikan, belum dibicarakan, segera bicarakan. Pesan di sini jangan menunda. Pesan di sini harus kamu segera selesaikan. Death itu bukan berarti mati dalam arti yang sebenarnya, tetapi death itu bisa jadi adalah matinya sebuah kebiasaan-kebiasaan lama. Hancurnya atau berhentinya sebuah kebiasaan lama, lalu kamu saatnya untuk memulai sebuah kebiasaan baru atau kehidupan yang baru, dan itu semuanya lebih baik ya. Dan teman-teman Leo, apabila memang ternyata yang saya baca ini benar, berarti ya harus segera kamu lakukan, jangan menunggu lagi atau jangan menunda lagi. Segala penyelesaian apapun itu bentuknya pasti akan memiliki konsekuensi. Konsekuensi selalu ada 2, enak dan tidak enak. Ya, ini jagonya udah kukuruyuk teman-teman, menghiasi malam ini, suasana yang sepi.
Nah, kan asik kan? Senang sekali suasana malam ini ya. Sepi, tenang, damai. Mudah-mudahan itu juga yang kamu rasakan, ketenangan, kedamaian dalam hidup kamu. Makanya buat Leo, segera selesaikan. Hal yang segera terwujud dalam kehidupan kamu di kartu kedua sepertinya untuk Leo yang sedang mencari pekerjaan akan segera mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan. Bahkan di sini akan membuat kamu sedikit agak bingung. Mungkin selama ini kamu nunggu-nunggu, aduh Mas Damar aku udah nunggu lama. Tapi tiba-tiba ketika ada tawaran, semuanya berbarengan. Ya, gitulah kehidupan. Ya, terkadang kita menunggu sesuatu lama, tapi ketika datang itu semuanya bersamaan. Disitulah kadang membuat kita tuh jadi bingung. Harus pilih yang mana. Ya, tetapi kalau saya lihat Leo, di sini akan ada tawaran-tawaran pekerjaan. Ya. Bahkan di masalah asmara pun saya melihat Leo juga akan dihadapkan dengan pilihan. Tentunya ketika kamu nanti sudah selesai menyelesaikan masalah kamu, hubungan asmara kamu. Tapi saya melihat di sini yang meskipun belum selesai pun kayaknya kamu juga udah dihadapkan dengan pilihan juga nih teman-teman Leo. Ya. Jadi harus berhati-hati karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan pilihan, tapi di situ kayak ada jebakan-jebakan Batman yang nanti harus kamu waspadai juga. Ya, jadi buat Leo mesti berhati-hati karena apapun itu semua kamu sendiri yang akan menanggung resiko dan akibatnya. Tapi kalau saran, selesaikan terlebih dahulu masalahmu, baru kamu melangkah ke suatu kehidupan yang baru. Dan sekali lagi di sini ada tawaran-tawaran pekerjaan, dan apa yang nanti kamu pilih itu tetap membuat kamu harus semangat dalam bekerja. Di kartu ketiga, pekerjaan yang kamu ambil pada akhirnya nanti akan membawa atau membuahkan hasil yang cukup memuaskan di masalah finansial. Terutama buat Leo yang selama ini mungkin jobless, masih belum ada pekerjaan, mungkin pernah kehilangan pekerjaan, atau belum sama sekali pernah bekerja. Ya, di sini saya melihat ada kerja keras sedikit, tetapi di situ kamu akan mendapatkan kepuasan dalam hal finansial. Bicara tentang apa yang kamu inginkan saat ini akan segera terwujud, mimpi kamu. Satu berarti soal pekerjaan, kamu akan segera mendapatkan pekerjaan finansial yang lebih baik juga. Ya, jadi pertama tentang pekerjaan yang lebih baik atau dapat pekerjaan. Yang kedua, finansial otomatis menjadi lebih baik. Dan untuk masalah asmara, yang ketiga, kalau kamu memang sudah selesai, kamu akan mendapatkan gantinya yang lebih baik lagi. Ya. Dan semua nanti akan ada di tangan kamu sebagai pemegang keputusan, sebagai pemegang kendali. Jadi Leo harus benar-benar bijak dalam mensikapi situasi dan kondisi yang memang saat ini sedang kamu hadapi. Ada perenungan-perenungan yang memang harus kamu lakukan. Ya. Di sini perintah dari kartu kelima, kamu harus renungkan segala sesuatunya. Jadi ketika melangkah, jangan langsung bertindak. Tapi pikirkan terlebih dahulu, renungkan, rencanakan, pertimbangkan, supaya langkah-langkah kamu itu benar-benar matang. Ketika langkah kamu matang, semuanya akan menjadi tertata dengan baik, akan menjadi terkonsep ya, karena kalau tanpa konsep atau spontan kamu tiba-tiba langsung dar begitu, itu sepertinya harus kamu hindari ya. Teman-teman yang saat ini mendengarkan atau nonton video ini malam hari, mudah-mudahan bisa merasakan kedamaiannya di sini ya. Karena saya juga mencoba memancarkan energi kedamaian, ketentraman, kebahagiaan terhadap teman-teman yang nonton video ini ya. Saya coba untuk transfer energi ke kamu supaya energi kesehatan, ketenangan, kedamaian itu juga bisa kamu rasakan. Oke? Nah, oke, kita lanjut ya.
Teman-teman yang pengen konsultasi, jangan lupa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Kamu langsung bisa nanti bertanya-tanya teknisnya, caranya bagaimana, ya. King of Pentacles, sepertinya ada kabar baik tentang finansial yang lebih baik. Ada Eight of Wands, ada King of Swords, ada lagi The Hermit, ada satu lagi Page of Pentacles. Oke, King of Pentacles tanda yang bagus juga untuk masalah finansial ya teman-teman. Jadi ketika kamu sudah bekerja keras di sini, dunia ada di tangan kamu, keyakinan kamu semakin bertambah, rasa percaya diri kamu juga semakin bertambah. Insya Allah King of Pentacles menunjukkan adanya perubahan-perubahan finansial yang semakin drastis seiring kamu bekerja keras dan kamu giat bekerja. Satu hal yang menjadi pesan di sini adalah tetaplah rendah hati, ya. Jangan kemudian meninggi hati kamu karena perubahan-perubahan kecil yang terjadi. Karena sering kali terjadi bahwa orang yang tadinya susah, sulit gitu kan, tapi ketika dia mendapatkan kemudahan sedikit lalu dia meninggi hatinya. Nah, ini harus hati-hati karena ini adalah penyakit hati yang sering kali tidak disadari oleh orang. Tetapi saya yakin kamu tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, karena saya sering menemui ya bahwa ketika sengsara, ketika menderita, wah ya udahlah ya, namanya orang lagi menderita sengsara seperti apa. Tapi ketika ada perubahan sedikit, wah dia langsung tinggi hati. Ada semacam bibit-bibit kesombongan yang kemudian muncul. Nah, ini buat Leo jangan sampai itu muncul tanpa kamu sadari. Karena apa? Masih ada perjuangan-perjuangan yang harus kamu lakukan. Artinya perjalanan kamu ini belum apa ya, baru awal gitu loh. Jadi awal sebuah perubahan yang memang harus kamu jaga dengan baik. Di situ akan ada teman-teman yang juga otomatis akan mendukung kamu ketika kamu bersikap baik, mengerti tentang adat, azab ya, adab, sopan santun, etika dan sebagainya. Jangan sampai kamu lupakan itu. Kamu akan bertemu dengan orang besar. Di King of Swords di sini menunjukkan adanya kamu akan bertemu dengan orang besar. Orang besar itu bukan besar badannya, bukan. Apalagi besar kepalanya, bukan. Orang besar itu bisa jadi orang yang memiliki pengaruh besar, keilmuan yang tinggi, ahli, ya, memiliki level spiritual yang cukup bagus, ya. Itu kamu akan bertemu dengan orang itu dan itu akan membawa pencerahan juga buat kamu. The Hermit ada semacam perintah atau tanda ya, dimana buat teman-teman Leo yang selama ini mungkin menyepi, menyendiri, menarik diri, ini adalah saat buat kamu untuk tampil, saat buat kamu untuk show ya. Jadi bukan show off tapi lebih kepada tampil bahwa ini loh gue dengan segala kemampuannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi fokuslah pada kelebihan kamu. The Hermit di sini adalah menunjukkan adanya pertapa. Ya, pertapa itu berarti seseorang yang memang nanti bisa memberikan itu tadi berhubungan dengan King of Swords, orang atau ahli, spiritualis dan sebagainya yang bisa menuntun kamu, ya, dan mungkin bisa jadi menjadi guru kamu juga. Guru itu kan tidak harus kita langsung datang kepada orang berguru, ya. Apapun bisa menjadi guru kita. Buku, pengalaman orang lain, pelajaran dari orang lain, peristiwa dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai guru kita. Ya. Jadi tetaplah rendah hati. Sekalipun ada perubahan-perubahan yang lebih baik, kamu tetap harus rendah hati. Dengan kerendahan hati itu memudahkan kita untuk bisa kemana-mana, ya, bisa diterima oleh semua orang, semua kalangan di berbagai tempat. Lalu kemudian di sini ada Page of Pentacles. Kabar baik untuk impianmu ini adalah ada orang-orang yang nanti akan secara tulus membantu kamu, orang-orang baik yang akan mengelilingi kamu, kehidupan kamu, perjalanan kamu dan seterusnya. Saya buka kartu ini ya sekarang ya.
Di sini ada unrequited love, ada true love. Wow, ini kabar bagus nih buat Leo. Soulmate, and then separation. Honeymoon bro. Honeymoon bro. Ya, jadi kartu ini menunjukkan sekali lagi ada unrequited love, true love, soulmate, separation, ada honeymoon ya. Kartu pertama di sini menunjukkan bahwa kalau kamu sudah punya pasangan, berkomitmen dengan seseorang, maka kamu harus menjaga hati kamu dengan baik agar kamu tidak melukai pasangan kamu. Jika ada cinta-cinta yang mungkin palsu-palsu datang, kamu harus berani menolaknya agar tidak terjadi kericuhan di dalam hubungan kamu. Karena sejatinya untuk kamu yang Leo, apabila saat ini kamu belum menemukan cinta sejati, akan datang orang-orang yang sebelumnya mungkin salah, nggak benar dan sebagainya. Tapi finally kamu bakal menemukan true love kamu. Ya, jadi berhati-hatilah dan selektiflah dalam menerima atau atas kehadiran orang yang datang ke kamu. True love ya. Kabar baik bahwa impian kamu yang segera terwujud adalah kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Semua diawali karena ada rasa saling tarik-menarik. Ini kadang-kadang ajaib ya teman-teman, karena kadang-kadang kita ketemu seseorang tuh kan nggak sengaja, nggak terduga. Bisa ketemu di jalan, bisa ketemu di kendaraan, ya, di tempat umum, di medsos, ya, di YouTube, atau di medsos yang lain, jadi kenal lah dan sebagainya. Oke, jadi harus berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan nanti terjadi hal-hal yang justru tidak sesuai harapan, gitu kan. Begitu teman-teman. Nah, kadang kalau kita ketemu orang yang salah, ya, yang masih belum tepat sesuai dengan ketentuan Tuhan, kadang-kadang kita udah jadian, udah bagus, udah jalanin, bisa aja terpisah, ya. Tetapi kalau saya melihat di sini untuk Leo, kamu bisa saja terpisah dengan orang yang tidak tepat, lalu kemudian kamu bertemu dengan cinta sejati kamu, dan di situ kamu akan menemukan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa, kebahagiaan besar. Ya, apa itu? Honeymoon. Artinya kamu akan sampai pada jenjang pernikahan dan menikmati hari-hari bahagia kamu dengan pasangan kamu yang sesungguhnya. So, finally kamu akan merasakan sebuah happy ending yang sangat luar biasa. Ya, jadi buat Leo, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang terwujud. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi doa-doa baik buat teman-teman. Silahkan diaminkan. Ya, dan paling tidak ini bisa menjadi sebuah sugesti, afirmasi positif, visualisasi positif, sehingga apa yang kamu pengenkan bisa ketarik dan terwujud dalam waktu sesegera mungkin atas izin Allah, ya. Oke, teman-teman, sekali lagi sebelum saya tutup, saya akan mempersilahkan buat kamu yang kepengen konsultasi, private reading, atau belajar tarot secara online. Saya kebetulan sudah buka lagi untuk kelas online tarot. Jadi teman-teman silahkan untuk bisa tanya-tanya terlebih dahulu. Untuk yang pengen melakukan pembukaan aura dan juga pembersihan energi juga silahkan aja. Dan semua yang kita lakukan adalah hal-hal yang tentunya memiliki disiplin ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah dengan kita konsultasi, mendapatkan pencerahan, tentu di situ akan mendapatkan petunjuk-petunjuk, solusi-solusi, dan juga otomatis menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.